Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurhasana, NPM 247824042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 12 dengan topik klasifikasi machine learning menggunakan algoritma random forest yang sesuai dengan nomor absen saya, yaitu nomor absen 9. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan dataset, tahapan pre-processing, penjelasan algoritma, implementasi di Python, hingga interpretasi hasilnya secara lengkap. Saya akan menyampaikan secara runtut agar mudah dipahami. Yang pertama itu pengantar machine learning dan klasifikasi. Sebelum masuk ke kode program dan hasil evaluasi, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Di dalam dunia machine learning ada dua kategori besar pembelajaran, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan pendekatan supervised learning. Karena apa? Karena kita memiliki label atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, data yang kita gunakan berupa kumpulan polutan udara yang masing-masing sudah memiliki kategori seperti PM25, PM10, NO2, CO, dan sebagainya. Nih, nah, jenis problem yang kita pakai adalah klasifikasi, yaitu memetakan data ke dalam kategori tertentu. Misalnya, ketika kita diberi nilai konsentrasi suatu polutan, model akan mencoba memprediksi itu termasuk kategori polutan apa. Jadi, model belajar dari data-data yang sudah diketahui labelnya, lalu mencoba menebak label untuk data baru. Klasifikasi sendiri itu bisa berupa binary, multi-class, atau multi-label. Dataset OpenAQ ini termasuk ke dalam multi-class classification karena ada banyak sekali jenis polutannya. Nah, selanjutnya itu penjelasan dataset OpenAQ. Nah, dataset OpenAQ itu memuat informasi kualitas udara dari berbagai negara dengan banyak kolom seperti lokasi, terus kode negaranya, satuan pengukurannya, tanggal terakhir update, dan jenis polutannya. Nah, setelah dilakukan pembersihan, hanya ada dua kolom yang dipertahankan, yaitu ada polutan. Polutan itu label atau kelas yang ingin kita prediksi, dan yang kedua itu ada value. Value ini nilai konsentrasi polutan yang menjadi fitur utamanya. Total data yang digunakan setelah dibersihkan itu ada 31.859 baris. Nih. Nah, salah satu masalah utama dataset ini adalah ketidakseimbangan kelas. Beberapa polutan memiliki data yang sangat banyak seperti PM2,5 dan PM10, sedangkan polutan lain hanya memiliki beberapa baris data. Kondisi ini memengaruhi performa modelnya. Selain itu, fitur value ini memiliki rentang nilai yang sangat besar, dari nilai negatif ribuan hingga positif jutaan. Hal ini menyebabkan banyak outlier dan membuat data cukup sulit dipelajari. Nah,
Di langkah berikutnya adalah preprocessing atau pembersihan data. Ini adalah tahap yang sangat penting karena kualitas data sangat mempengaruhi kualitas model. Preprocessing ini yang preprocessing ini meliputi yang pertama itu ada menghapus kolom yang tidak diperlukan. Kolom seperti kolom seperti country code, terus country country label, city coordinate, search name, unit maupun last update semuanya dibuang. Kenapa? Karena mengandung teks yang tidak bisa langsung digunakan model. Terus eh, tidak digunakan dalam klasifikasi dan bisa menyebabkan error ketika melakukan scaling. Yang kedua itu menghapus nilai kosong. Beberapa data dalam dataset memiliki nilai kosong dan baris itu harus dihapus untuk mencegah error saat pelatihan model. Yang ketiga ada encoding label. Label polutan yang sebelumnya berupa teks diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Yang keempat itu scaling fitur numerik. Kolom value itu di-scale menggunakan standar scaler agar model lebih mudah membaca pola di dalam datanya. Scaling ini penting karena data memiliki rentang nilai yang sangat besar. Yang kelima ada splitting data. Di sini dataset itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada 80% data buat dilatih dan 20% dan 20% di data untuk uji. Pembagian ini dilakukan agar model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma inti praktikum ini, yaitu random forest. Random forest adalah algoritma klasifikasi berbasis ensemble learning. Intinya, random forest membangun banyak pohon keputusan atau decision tree. Kemudian menggabungkan hasil prediksi dari semua pohon tersebut dalam sistem voting. Bayangkan kita punya ratusan orang dan setiap orang memberikan prediksinya. Prediksi yang paling banyak keluar adalah prediksi akhir dari random forest. Kenapa random forest bagus? Yang pertama, tidak mudah overfitting. Yang kedua, mampu menangani dataset besar. Yang ketiga, stabil meski data memiliki noise. Dan yang terakhir, bisa menangani data non-linear. Kelemahannya apa? Yaitu waktu komputasinya lebih lama, interpretasi model sulit, atau tidak sejelas decision tree tunggal. Pada praktikum ini, random forest dijalankan dengan 200 estimators atau pohon dan parameter default lainnya dari scikit-learn. Algoritma ini cocok untuk dataset yang tidak rapi seperti dataset OpenEQ yang kita gunakan ini. Nah, selanjutnya itu implementasi kode Python. Pada bagian implementasi kode, beberapa langkah penting dilakukan. Yang pertama yaitu membaca dataset dengan delimiter. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Yang kedua, melakukan encoding label. Terus yang keempat, melakukan scaling nilai value. Yang kelima, ada split dataset menjadi train dan test. Nih,
train dan tes, lalu menjalankan random forest classifier dengan 200 estimator, yang ketujuh melakukan prediksi pada dataset, yang kedelapan menghitung akurasi F1 score dan confusion matrix. Nah, kode ini dijalankan di Google Lab menggunakan library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Skitler. Selanjutnya itu hasil model random forest, yaitu akurasinya itu 0,4270 atau sekitar 42,7%, dan F1-nya itu F1 score weighted-nya itu 0,419. 0,4197. Dari coefficient metric terlihat bahwa model dapat mengenali beberapa kelas besar seperti PM10 dan PM2,5. Tetapi kesulitan besar dalam mendeteksi kelas polutan dengan jumlah data yang sangat rendah, karena datasetnya sangat embellished. Banyak kelas mendapat nilai precision dan recall mendekati nol, yang menunjukkan bahwa model tidak menemukan pola yang cukup jelas untuk memprediksi kelas-kelas tersebut. Yang selanjutnya itu dari hasil yang dapat kita lihat bahwa random forest memiliki cukup baik, memiliki performa yang cukup baik, namun performanya itu tidak terlalu tinggi. Dua faktor utamanya, yang pertama itu dataset tidak seimbang dikarenakan beberapa polutan memiliki ribuan data, tetapi sebagian lainnya hanya beberapa puluh. Terus yang kedua ada hanya satu fitur. Polutan yang berbeda bisa memiliki rentan nilai value yang tumpang tindih, sehingga sulit bagi model untuk memisahkan kelas. Meskipun begitu, random forest tetap lebih stabil dibanding algoritma lain seperti SVM, terutama untuk dataset yang tidak rapi seperti ini. Nah, di sini kesimpulannya itu algoritma yang digunakan untuk tugas kali ini adalah random forest. Lalu hasil akurasi yang diperoleh sebesar 42,70% dan F1 score sebesar 41,97%. Lalu ada performa model dipengaruhi oleh kurangnya fitur dan ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Terus random forest tetap menjadi algoritma paling stabil dan paling sesuai untuk dataset ini. Dengan demikian, implementasi klasifikasi menggunakan random forest telah berhasil dilakukan sesuai instruksi yang ada di tugas. Nah, demikian penjelasan saya untuk praktikum 12 ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami proses klasifikasi menggunakan random forest. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.